warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS Angkatan 2025. Pada video kali ini, kita akan membahas pajak bumi bangunan, perdesaan, dan perkotaan, serta kontribusinya dalam membangun perekonomian negara. Pada video kali ini, teman-teman diharapkan dapat mengerti konsep dari pajak bumi bangunan, perdesaan, dan perkotaan, perannya dalam meningkatkan PAD, dan kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Yuk kita simak bareng-bareng. Dalam mata kuliah ekonomi perpajakan, kita dapat mempelajari konsep dasar pajak serta peran pajak dalam meningkatkan penerimaan negara dan daerah. Pajak memiliki peran penting, yaitu yang pertama sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara, yang kedua sebagai layanan publik, dan yang ketiga sebagai alat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembelajaran ini, kita dapat memahami berbagai jenis pajak dalam memberikan kontribusinya bagi perekonomian, terutama pajak bumi dan bangunan atau PBBP 2 yang merupakan fokus utama dalam video ini. Nah, sebelum masuk ke inti materi, kita harus memahami bahwa pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak bumi, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di bawah Kementerian Keuangan. Jenis pajak pusat yang pertama ada PPH, pajak penghasilan, yang kedua ada PPN, pajak pertambahan nilai, yang ketiga ada PPNBN, pajak penjualan atas barang mewah, yang keempat ada PPB sektor P3, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, yang kelima ada pajak karbon, yang keenam ada bea materai. Hasil dari pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pusat. Yang pertama ada belanja pemerintah pusat, ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, dan bantuan sosial. Yang kedua ada transfer ke daerah atau desa. Yang pertama dana alokasi umum atau DAU, yang kedua ada dana alokasi khusus atau DAK. Yang ketiga ada pembayaran utang, utang dalam negeri, utang luar negeri, dan refinancing atau rolling debt. Sementara itu, pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pajak provinsi, yaitu kontribusi wajib kepada pemerintah daerah dengan provinsi yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan undang-undangan tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah. Pajak ini merupakan sumber pendapatan asli daerah atau sering kita sebut dengan PAD yang dipungut oleh Bapenda untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada jenis pajak provinsi, yaitu ada pajak kendaraan bermotor atau PKB, dan ada biaya balik nama kendaraan bermotor atau BKNKB, dan ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ada pajak air permukaan, dan ada pajak. Hasil pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran provinsi, yaitu seperti belanja provinsi, yaitu ada belanja pegawai, belanja barang, dan ada belanja modal. Dan ada juga biaya tak terduga, yaitu tentang bencana alam. Pajak kabupaten atau kota merupakan kontribusi wajib pada daerah, kabupaten atau kota yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan pembangunan daerah dan kemakmuran rakyat tanpa imbalan langsung. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD untuk APBD yang dipungut langsung oleh Bapenda kabupaten atau kota setempat. Di beberapa daerah, pemungut dan pengelola pajak ini bisa dilakukan oleh BKD atau Badan Keuangan Daerah. Ada 11 jenis pajak kabupaten kota, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan pajak hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Nah, kontribusi dari pajak kabupaten kota terhadap perekonomian adalah untuk membiayai pengeluaran kabupaten atau kota setempat, yaitu belanja pemerintah kabupaten atau kota, diantaranya
belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan biaya tak terduga seperti penanganan bencana alam, pemulihan darurat pasca bencana, dan operasional tim tanggap darurat. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2 yang akan kita bahas dalam video ini termasuk dalam pajak daerah, khususnya pajak kabupaten atau kota. PBB P2 menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemungutannya. Besar PBB P2 yang harus dibayar wajib pajak ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP serta karakteristik seperti jenis, lokasi, luas, dan kondisi tanah atau bangunan. Oleh karena itu, setiap wajib pajak dapat memiliki jumlah pajak terutang yang berbeda sesuai dengan nilai dan klasifikasi objek pajaknya. Selanjutnya, masuk ke inti materi. Yang pertama, pengertian PBB P2. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB P2 merupakan pajak daerah yang dikenakan atas pemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan bangunan di wilayah pedesaan maupun perkotaan. PBB P2 termasuk pajak langsung karena beban pajaknya ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam pemungutannya, PBB P2 menggunakan Official Assessment System, yaitu sistem di mana pemerintah daerah menetapkan besaran pajak yang harus dibayar melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota, biasanya melalui Badan Penerbitan Daerah atau Bapenda. Sedangkan yang dipungut adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan. Pembayaran PBB P2 dapat dilakukan melalui bank, kantor pos, ATM, mobil banking, minimarket, maupun layanan pembayaran pajak daerah lainnya dengan menggunakan nomor objek pajak atau NOP yang tercantum pada SPPT. Objek dan subjek pajak PBB P2 adalah objeknya bumi dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh seseorang maupun badan, sedangkan subjek dari PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut. Besarnya pajak yang dibayarkan dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, dana yang berasal dari PBB P2 dapat digunakan untuk belanja pemerintah kabupaten atau kota, seperti belanja pegawai, yaitu pembayaran gaji dan tunjangan aparatur pemerintah kabupaten atau kota yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dana PBB P2 juga dapat digunakan untuk belanja barang seperti pengadaan perlengkapan kantor, pemeliharaan fasilitas umum, serta kebutuhan operasional pemerintahan kabupaten atau kota setempat. Selanjutnya, dana tersebut juga berkontribusi pada belanja modal, yaitu pembangunan dan pengadaan aset yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, saluran irigasi, taman kota, dan berbagai infrastruktur lainnya yang berada di kabupaten kota. Tidak hanya digunakan untuk belanja rutin dan pembangunan, penerimaan PBB P2 juga dapat mendukung biaya tidak terduga yang diperlukan saat terjadinya keadaan darurat. Misalnya, untuk bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, atau kebakaran. Dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pemulihan darurat pasca bencana, termasuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan normal. Selain itu, PBB P2 turut membantu pembiayaan operasional tim tanggap darurat seperti penyediaan logistik, transportasi, peralatan evakuasi, dan bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat masyarakat yang terlambat bahkan tidak membayar PBB P2 karena kurangnya kesadaran, kesulitan ekonomi, atau kurang memahami manfaat pajak. Padahal pembayaran PBB P2 merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi serta menyediakan layanan pembayaran secara digital agar masyarakat lebih memenuhi kewajiban perpajakan.
Dalam materi tersebut dapat disimpulkan bahwa PPBB 2 bukan hanya menjadi kewajiban bagi pemilik tanah dan bangunan saja, tetapi PPBB 2 juga menjadi pendapatan hasil daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin baik masyarakat dalam membayar pajak PPBB 2, maka semakin baik pula pemerintah dalam memberikan fasilitas layanan publik. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, serta kontribusinya bagi perekonomian. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Apabila terdapat kritik, saran maupun masukan, silakan tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.